Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Samsul Arifin, mahasiswa Universitas Subang, Prodi Sistem Informasi dengan nomor pokok D1A2000029. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba merangkum isi buku Pendidikan Kewarganegaraan karya Bapak Dr. Ujang Carda, S, SH, MH, MIP, MAP. Adapun isi buku tersebut terdiri dari 7 bab. Bab 1, orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. A. Latar belakang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. 1. Perubahan pendidikan ke masa depan. Di antara poinnya adalah mempersiapkan pribadi sebagai warga negara dan anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Nomor 2, dinamika internal bangsa Indonesia. Terdapat 2 faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. B. Pengertian dan tujuan pendidikan kewarganegaraan. Nomor 1, pengertian pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Di dalam pasal 37 ayat 2, pendidikan tinggi wajib memuat A. Pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa. 2. Tujuan pendidikan kewarganegaraan. Di antara poinnya adalah 1. Tujuan nasional. 2. Tujuan pendidikan nasional. 3. Fungsi dan capaian pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Ada beberapa poin juga, yaitu fungsi pendidikan kewarganegaraan dan capaian pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. C. Landasan pendidikan kewarganegaraan. 1. Landasan ilmiah. Terdapat beberapa poin, yaitu dasar pemikiran pendidikan kewarganegaraan. B. Objek pembahasan pendidikan kewarganegaraan. Objek kajian pendidikan kewarganegaraan meliputi pokok-pokok bahasan sebagai berikut. 1. Filsafat Pancasila. 2. Identitas nasional. 3. Hak dan kewajiban warga negara. 4. Negara dan konstitusi. 5. Demokrasi Indonesia. 6. Hak asasi manusia. 7. Geopolitik Indonesia. 8. Geostrategis Indonesia. 2. Landasan hukum. Landasan hukum berdasarkan 1. UUD 1945. 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan nomor 3 yaitu landasan historis. Sekarang nomor D. Pancasila sebagai nilai dasar pendidikan kewarganegaraan. Terdapat beberapa poin, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Muatan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Muatan sila persatuan Indonesia. 4. Muatan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Muatan sila keadilan sosial bagi seluruh. Bab 2. Memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. A. Proses berbangsa dan bernegara. 1. Asal-usul bangsa Indonesia. Ada satu poin atau beberapa poin, diantaranya bangsa Proto-Melayu, yaitu nenek moyang bangsa Indonesia yang merupakan orang-orang Austronesia yang pertama kali datang ke Nusantara pada gelombang pertama. B. Bangsa Dutro Melayu. C. Bangsa primitif. Nomor 2. Asal-usul istilah Indonesia. Istilah Indonesia berasal dari kata Indus yang berarti Hindia dan kata Netos yang berarti pulau, dan Nesio berarti pulau-pulau. Berarti kata Indonesia adalah pulau-pulau Hindia. B. Identitas nasional. 1. Pengertian identitas nasional, yaitu berasal dari kata identitas dan nasional. Menurut Camin, identitas nasional Indonesia dapat diartikan sebagai jati diri nasional atau kepribadian nasional.
2. Unsur-unsur identitas nasional. Menurut Ubaidillah, 1. Pola perilaku, 2. Lambang-lambang, 3. Alat-alat perlengkap, 4. Tujuan yang ingin dicapai. Nomor 3. Faktor-faktor pembentuk identitas nasional, yaitu primordial, sakral, tokoh, kesediaan bersatu dan dalam perbedaan, sejarah, perkembangan ekonomi, kelembagaan, dan kelembagaan. Nomor 4. Identitas nasional Indonesia sebagai karakteristik bangsa. C. Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Dalam pengertian ini, Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk hidup sehari-hari. Ada beberapa poin juga. 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. 3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. 4. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. 5. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dan nomor 6. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi negara Republik Indonesia. Nomor 7. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara. Dan nomor 8. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Nomor 9. Pancasila sebagai filsafat hidup yang mempersatukan Indonesia. Poin D. Bhinneka Tunggal Ika sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. 1. Bhinneka Tunggal Ika dalam negara pluralistik. Dan nomor 2. Bhinneka Tunggal Ika sebagai bentuk identitas keragaman bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk karena terdiri atas berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, serta agama yang berbeda-beda. Bab 3 yaitu memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. A. Pengertian ideologi. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Ideologi berarti ilmu pengertian dasar atau dalam pengertian sehari-hari, idea disamakan artinya dengan cita-cita. B. Makna ideologi bagi bangsa Indonesia. C. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. 1. Ideologi Pancasila. Pada prinsipnya terdapat 3 arti utama dari kata ideologi, yaitu ideologi sebagai kesadaran palsu, ideologi dalam arti netral, ideologi dalam arti keyakinan yang tidak ilmiah. 2. Ideologi liberalisme. Nomor 3. Ideologi konservatif. Nomor 4. Ideologi sosialisme, komunisme. Nomor 5. Ideologi fasisme. Poin D yaitu memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 PUU 11 2013. Bab 4 yaitu memahami negara, konstitusi, dan warga negara. A. Memahami negara. 1. Pengertian negara dan unsur-unsur negara. Secara etimologi, istilah negara berasal dari kata status, dan statum adalah suatu istilah abstrak yang menunjukkan keadaan tegak dan tetap, atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat tegak dan tetap. Sebagai negara sebagai subjek hukum internasional harus memiliki kualifikasi sebagai berikut. 1. Penduduk yang tetap. 2. Wilayah yang tertentu. 3. Pemerintah. 4. Kemampuan mengadakan hubungan dengan negara-negara lain. Poin 2. Hakikat, tujuan, dan fungsi negara. Hakikat negara atau esensi negara ialah suatu organisasi baik dalam arti statis maupun dinamis untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertalian dengan pelaksanaan kekuasaan oleh badan-badan negara atau administrasi negara. 3. Macam-macam bentuk negara. Secara umum bentuk negara hanya memiliki 2 bentuk, yaitu negara kesatuan dan negara serikat. B. Memahami konstitusi. 1. Pengertian konstitusi. Nomor 2. Peranan konstitusi dalam kehidupan bernegara.
Nomor 3, UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia. Kedudukan pembukaan Undang-Undang 1945 yaitu isi pembukaan UUD 1945. 2. Tujuan pembukaan UUD 1945. 3. Hakikat kedudukan pembukaan UUD 1945. 4. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam UUD dalam pembukaan UUD 1945. Nomor 5. Pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan yang tetap, kuat, dan tidak berubah. Nomor 6. Hubungan antara bagian-bagian dalam pembukaan UUD 1945. B. Struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan UUD 1945. 1. Alasan perubahan UUD 1945. 2. Dasar pemikiran tujuan perubahan UUD 1945. 3. Struktur pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945. 4. Hubungan antara lembaga-lembaga negara berdasarkan UUD 1945. C. Memahami warga negara Indonesia. 1. Pengertian warga negara. Warga negara merupakan terjemahan dari kata citizen. Dengan demikian, warga negara artinya warga atau anggota dari organisasi yang bernama negara. Warga negara dalam ilmu tata negara ada 2 asas, yaitu asas ius soli dan asas ius sanguinis. 2. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Hak warga negara yaitu tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan sebagainya. B. Kewajiban warga negara yaitu setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. C. Hak dan kewajiban negara. 1. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia dalam tanggung jawab negara, terutama pemerintah. 3. Pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara. Ada 3 yaitu Pancasila perlu dimengerti. 2. Pedoman pelaksanaan. 3. Perlunya lembaga yang bertugas mengawal pelaksanaan Pancasila. Bab 5. Memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Memahami negara hukum Indonesia. 1. Pengertian dan ciri negara hukum. Istilah negara hukum merupakan suatu istilah yang muncul pada abad ke-19. Namun sesungguhnya konsep negara hukum tersebut sudah tercetus sejak abad ke-17 di negara-negara Eropa Barat. Dua, makna Indonesia sebagai negara hukum. Secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut. A. Pandangan Ramesh Mishra, Lawrence Friedman, dan Jan M. Buchman. B. Pandangan Ross Cranston. Poin B yaitu memahami hak asasi manusia. 1. Sejarah perkembangan hak asasi manusia. 2. Istilah dan pengertian hak asasi manusia. Istilah hak asasi manusia diperkenalkan oleh Roosevelt ketika Universal Declaration of Human Rights dirumuskan pada tahun 1948 sebagai pengganti istilah The Right of Man. Dan menurut Miriam Budiarjo yang mengatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya di dalam kehidupan bermasyarakat. Poin C. Memahami demokrasi di Indonesia. 1. Perkembangan demokrasi di Indonesia. Memahami perkembangan demokrasi di Indonesia dibagi ke dalam 4 periode, yaitu 1. Periode 1945-1959, masa demokrasi parlementer. 2. Periode 1959-1965, masa demokrasi terpimpin. 3. Periode 1966-1998, masa demokrasi Pancasila Orde Baru. 4. Periode
sampai sekarang, yaitu masa demokrasi Pancasila era reformasi. 2. Pengertian demokrasi Pancasila. Bab 6. Memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Bab ini membahas pengertian wawasan Nusantara, landasan hakikat dan asas-asas wawasan Nusantara, kedudukan, fungsi dan tujuan wawasan Nusantara, faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara, unsur-unsur dasar wawasan Nusantara, penerapan dan implementasi wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara. Istilah wawasan Nusantara sebagai konsep wawasan nasional Indonesia berasal dari dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Istilah wawasan itu sendiri berasal dari kata wawas yang berarti pandangan. Sementara itu istilah Nusantara berasal dari kata nusa yang berarti pulau-pulau. B. Landasan, hakikat dan asas-asas wawasan Nusantara. 1. Landasan wawasan Nusantara. Ada 2 poin, yaitu landasan ideal wawasan Nusantara dan landasan konsepsional wawasan Nusantara. 2. Hakikat dan asas-asas wawasan Nusantara. A. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh dan menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. B. Asas-asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah asas yang harus dipatuhi bersama. Poin C. Kedudukan, fungsi, tujuan, dan wawasan Nusantara. 1. Kedudukan. 2. Fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan dan keputusan bernegara. 3. Tujuan wawasan Nusantara bertujuan untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia. Poin D. Faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara. 1. Faktor wilayah sebagai ruang hidup. Terdapat beberapa poin, yaitu asas kepulauan, B. Kepulauan Indonesia, C. Konsepsi tentang wilayah laut, D. Zona Ekonomi Eksekutif atau ZEE, E. Karakteristik wilayah Nusantara. Poin 2. Geopolitik dan geostrategi. A. Geopolitik. Istilah geopolitik berasal dari dua pengertian, yaitu geo dan politik. Geo berarti bumi dan politik berarti kekuatan. Geostrategi berasal dari bahasa Yunani yang diartikan sebagai the art of general atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. 3. Perkembangan wilayah Indonesia. A. Sejak 17 Agustus 1945 sampai dengan 13 Desember 1957. B. Dari Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 sampai dengan 17 Februari 1969. C. Dari 17 Februari 1969 sampai sekarang. E. Unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. 1. Wadah. Bahwa wawasan Nusantara meliputi 3 komponen, yaitu wujud wilayah, tata inti organisasi, tata kelengkapan organisasi. 2. Isi wawasan Nusantara. 3. Tata laku wawasan Nusantara. F. Implementasi wawasan Nusantara. 1. Wawasan Nusantara sebagai pancaran filsafat Pancasila. 2. Wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional. 3. Hubungan wawasan Nusantara dengan ketahanan nasional. Bab 7. Memahami ketahanan nasional dan integritas nasional Indonesia. Bab ini akan membahas ketahanan nasional, pengaruh ketahanan nasional, integrasi nasional. Ketahanan nasional. Pengertian ketahanan nasional. Secara etimologis, istilah ketahanan berasal dari kata dasar tahan, yang berarti tahan penderitaan, tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. 2. Unsur-unsur ketahanan nasional. Unsur-unsurnya sebagai berikut. A. Ketangguhan. B. Keuletan. C. Identitas. D. Integritas.
E. Ancaman, F. Gangguan, G. Hambatan, H. Tantangan. 3. Landasan ketahanan nasional. Terdapat beberapa poin, yaitu A. Pancasila sebagai landasan ideal, B. UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, C. Landasan yuridis, D. Landasan historis, E. Landasan visioner, F. Landasan konseptual, G. Landasan doktrinal. Poin nomor 4. Asas-asas ketahanan nasional. Nilai-nilai yang tersusun berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan wawasan Nusantara. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut. A. Asas kesejahteraan dan keamanan. B. Asas komprehensif integral. C. Asas wawasan diri dalam dan wawas keluar. D. Asas kekeluargaan. Nomor 5. Sifat-sifat ketahanan nasional. Beberapa sifat pertahanan nasional dapat disebutkan sebagai berikut. A. Mandiri, B. Dinamis, C. Wibawa, D. Konsultasi dan kerjasama. B. Pengaruh ketahanan nasional. 1. Pengaruh hak asasi manusia. 2. Pengaruh demokrasi. 3. Pengaruh lingkungan hidup. 4. Pengaruh aspek. Sekian penjelasan dari saya mengenai buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi karya Bapak Dr. Ujang Carda, SSH, MH, MIP, MAP. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.